Lihat bagaimana para ulama kita. Mereka tidak membawa nama besar mereka di hadapan kedua orang tua mereka. Mereka bertawadhu. Abu Hanifah itu punya ibu yang unik. Ibu yang unik. Jadi ibunya ini terkadang kurang yakin sama anaknya. Kalau ada masalah nanyanya kepada orang lain. Dalam sebuah riwayat, ibunya mengajak si anak, siapa nama anaknya? Abu Hanifah, ke kajian Umar bin Dar. Kenapa ngajak anaknya ke Umar bin Dar? Hanya mau tanya beberapa masalah yang beliau tidak tahu. Allahu Akbar. Padahal anaknya ini imam di Irak. Ulama fikih sepakat gelar Abu Hanifah adalah imamu ahli ra'yi. Logika fikih Abu Hanifah itu terbaik sepanjang masa jika dibandingkan imam-imam yang lain. Logika fikihnya, permainan kiasnya itu nggak ada yang ngalahin. Dan kita tahu Imam Syafi'i adalah cucu muridnya, karena salah satu guru Imam Syafi'i siapa? Muhammad bin Hasan Syaibani, dan Muhammad Hasan Syaibani adalah murid dari Abu Hanifah. Tapi ibunya nggak mau nanya sama beliau. Nah, kita berangkat ke kajiannya Umar bin Dar. Subhanallah. Ya biasa orang tua. Saya punya teman dia dokter gigi, ibunya nggak pernah mau diperiksa sama dia. Karena mungkin kan namanya orang tua yang ingetnya yang dulu-dulu. Anak saya dulu suka bolos, manjat pagar, benar nggak sih dokter gigi? Kan gitu ya. Kan dulu saya dipanggil sama guru BP-nya. Atau kan kadang-kadang orang tua sesukses apapun di mata beliau kita hanya seorang bayi mungilnya, nggak lebih dari itu. Pokoknya itu anak saya. Makanya siapa yang punya pengalaman kalau orang tuanya datang ke rumah itu langsung secara otomatis cari pakaian kotor dicuciin sama beliau gitu loh. Jadi yang diingatnya tuh nyuci popok kita mungkin gitu loh. Itu sudah otomatis. Cerewet dalam masalah sarapan, padahal kita anak usia 45 tahun, ya Allah, masih disuruh makan telur setengah matang, masih disuruh minum susu. Ya orang tua. Nah itu kira-kira ibunya Abu Hanifah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Hanifah nggak protes, diam. Abu Yusuf, ini murid terbaiknya Abu Hanifah, mengatakan ra'aitu Abu Hanifah yahmil ummahu ala himar ila majlisi Umar bin Dar karahiyata an yarudda 'ala al-ummi amraha. Aku pernah melihat Abu Hanifah menuntun ibunya naik keledai ke majlisnya Umar bin Dar. Karena Abu Hanifah nggak mau ibunya tersinggung kalau perintahnya itu ditolak. Tawadhu. Ayo dah, mau kemana nih? Umar bilang, ayo kita berangkat. Padahal kalau ditanya sama anaknya nggak sampai 5 menit dibahas jauh semua. Kadang-kadang ada kasus lagi, ibunya ini itu pernah bersumpah. Sebagaimana riwayat dari Hasan bin Ziyad. Halafat ummu Abi Hanifah biyaminin fahanafat. Ibunya Abu Hanifah pernah bersumpah. Lalu beliau melanggar sumpahnya. Jadi ibunya Abu Hanifah bersumpah dan sumpahnya itu dilanggar. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibunya bingung. Oh gimana nih hukumnya nih? Fastaftat Abu Hanifah.
Fa'aftaha falam tarda. Lalu nanya sama anaknya, Umi ini bersumpah, terus dilanggar, gimana solusinya? Dijawab sama Abu Hanifah. Abu Hanifah membawakan surat Al-Maidah ayat 89. Fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum. Ini kalau misalnya kita nyumpah terus terlanggar, maka kafaratnya memberikan makan kepada 10 fakir miskin dengan makanan yang biasa kita konsumsi. Kita biasa makan kebuli gitu loh. Kita biasa makan udang goreng udang saus padang gitu loh. Kita biasa makan ayam taliwang gitu loh. Ya, ini yang punya ayam taliwang, sate kambing. Jadi jangan dikasih tempe orek, nggak boleh. Kan biasanya ayam taliwang. Atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin, atau membebaskan budak. Kalau nggak ada uang, kalau nggak punya, kalau nggak bisa, baru berpuasa 3 hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, simple. Karena pertanyaannya mudah. Jangankan Abu Hanifah, tanya santri atau orang yang baru kuliah di fakultas syariah, insya Allah bisa jawab. Al-Maidah 89 selesai. Ibunya nggak puas, falam tardo. Ini benar nggak sih? Ibu nggak percaya sama kamu? Bener nih nak? Iya benar. Al-Maidah 89. Nggak percaya ibunya. Lalu ibunya mengatakan, la arda illa bima yaqulu Zur'al Qas. Ibu belum percaya kecuali kalau sampai kita bertanya kepada Zur'atul Qas, seorang ulama, Zur'ah Al-Qas. Kita berangkat ke sana. Ya Allah, ini pertanyaan simpel. Kalau nanya mahasiswa fakultas syariah, mungkin semester 5, semester 6, insya Allah bisa jawab dengan gampang. Bisa jawab sambil merem. Ya iya, nggak ada hubungannya Pak Ustadz, kan gitu ya. Pantesan aja bisa jawab sambil merem. Ini Abu Hanifah ditanya, nggak percaya ibunya. Saya nggak yakin sama kamu nak, sampai kita tanya ke Zur'ah Al-Qas. Itu Abu Hanifah nggak bantah sama sekali. Nggak bilang, ya mama, kok nggak percaya sih sama aku? Ini loh ayatnya loh nih. Enggak. Mau kemana mah? Zur'ah Al-Qas. Ayo kita berangkat. Berangkatlah sang anak dengan ibunya yang unik ini ke Zur'ah Al-Qas. Faqala Zur'ah mukhatiban umma Abi Hanifah. Begitu bertemu dengan Zur'ah Al-Qas, ibunya langsung bertanya dengan pertanyaan yang persis ia tanyakan kepada anaknya. Wahai Zur'ah Al-Qas, saya ini bersumpah lalu melanggar, terus gimana nih kira-kira? Itu Zur'ah Al-Qas bingungnya setengah mati. Loh, kenapa nanya saya dalam hatinya? Ini sampainya Abu Hanifah, nggak salah nih. Lalu Zur'ah Al-Qas berkata kepada ibunya Abu Hanifah, uftiki wa ma'aki faqihul Kufah. Saya ditanya dan saya ditanya, lalu saya harus berfatwa, sedangkan di samping kamu, wahai ibu, adalah orang paling pintar di Kufah. Apa kata Abu Hanifah? Aftiha bikada wa kada. Kalau bahasa kita, udah jawab aja gini jawabannya. Udah jawab gini aja. Fa'aftaha, persis seperti bocorannya Abu Hanifah. Faradiyat. Lalu ibunya Abu Hanifah puas. Ini nih Masya Allah, betul nih. Luar biasa. Itu Abu Hanifah biasa aja. Dan Abu Hanifah no comment. Bener kan mah apa yang aku bilang? Mama sih nggak percaya sama aku. Nggak bilang begitu. Alhamdulillah ibuku puas. Pokoknya apa kata ibu lah. Ya Allah. Padahal dapat bocoran dari siapa? Abu Hanifah. Subhanallah. Ini
luar biasa. Lihat Abu Hanifah benar-benar berperan sebagai orang nggak ngerti apa-apa. Beliau tanggalkan keimaman beliau. Beliau nggak mengatakan, ma anakmu ini imamnya orang Irak, ma. Tanya deh sama tetangga kita, ma, siapa yang paling pintar di Irak? Pasti anakmu ini yang dibilangin. Nggak bilang begitu. Mama mau ketemu siapa? Umar bin Dar, berangkat Umar bin Dar. Mau nanya siapa? Zur al-Qas, kita ke Zur al-Qas. Oh, udah simpel udah. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Itu baru ulama. Orang nomor 1 di Irak. Kita belum jadi orang paling kaya di Bali aja, ya Allah, gayanya kadang-kadang petantang-petenteng sama orang tua. Iya. Kayaknya ya Allah, ngeremehin banget sama orang tua kita. Baru punya gadget aja, ya Allah, subhanallah. Mama gaptek nih, ya Allah, mamanya dibilang gaptek. Dia juga paling cuma bisa WA-an sama BBM aja. Kan begitu. Kadang-kadang ya Allah kita ngeremehin orang tua kita. Nggak boleh. Wahfid lakuma janaha dhulli. Itu udah, walaupun anda paling pintar, udah pura-pura nggak ngerti aja depan orang tua deh. Oh gitu ya, masya Allah, luar biasa. Jadi wahfid lakuma janaha dhulli minar rahmah. Dan Abu Hanifah hadirin itu suka nyalonin ibunya, bukan. Artinya suka ngeramasin ibunya, bukan nyalon jadi pilkada, bukan, tapi salon maksud saya. Jadi suka ngeramasin rambut ibunya gitu loh. Terus kalau misalnya ibunya mau mencat ubannya, itu Abu Hanifah yang cat gitu, subhanallah. Abu Hanifah nggak gengsi. Emangnya Abu Hanifah nggak punya murid? Banyak muridnya. Yang akhwat juga banyak. Orang ustadz zaman sekarang muridnya dari ibu-ibu banyak, ribuan mungkin. Ini Abu Hanifah, orang nomor 1 di Kufah. Muridnya banyak. Tapi untuk masalah ibu, beliau yang langsung turun tangan. Makanya tadi, ketika ibunya minta diantarin ke Umar bin Dar dan Zura al-Qas, itu beliau yang nuntun keledai ibunya tuh beliau. Bukan nyuruh, ma nanti mama pergi aja sama asisten saya ya. Enggak. Abu Yusuf tolong nganterin mama nih. Enggak, beliau yang berangkat. Abu Hurairah ketika ibunya sudah buta, itu kalau ibunya mau pipis itu yang gendong tuh beliau. Nggak nyuruh suster, enggak, beliau. Jadi ini penting. Kita yang handle sendiri, kita yang turun. Kalau orang tua kita udah nggak bisa, kita yang cebokin. Wahfid lahuma janaha dhulli. Kalau ibu kita atau ayah kita minta kita nganterin, kita nganter. Supir suruh istirahat, pas supir tidur siang. Loh, bapak mau kemana? Mau nganterin ibu nih, gitu. Kita nyupirin, bukan kita tunjukkan bahwa kita punya supir di hadapan orang tua kita. Kan waqfid lahuma janaha dhul, rendahkan diri anda. Jangan tunjukkan anda punya semuanya di hadapan ibu anda. Jadi kita yang dorong, nganter ibu ke rumah sakit, cek kontrol. Jangan biarkan susternya yang dorong ibu kita yang dorong. Kita umrah bareng orang tua kita yang dorong. Jangan panggil mutawif, kita yang dorong. Ketika misalnya mau naik pesawat, kan biasanya disediakan oleh pramugari, bilang, Mbak, saya yang mau dorong. Mbak duduk manis saja. Ini ibu saya. Gitu. Jangan kita asik-asik, nenteng-nenteng, ibu kita didorong sama pramugarinya. Kan anaknya kita. Jangan tunjukkan kita bisa bayar orang, walaupun kita mampu. Walaupun kita mampu membayar 10 suster, 15 suster, 50 supir, kita yang bawa. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Itu para ulama. Ulama nggak mewakili ke asistennya, nggak mewakili ke murid-muridnya, padahal mereka punya murid yang bayar ribuan. Tapi di hadapan orang tua, saya melayani, saya yang bawa mobil. Ibu, ayah tidur aja gitu. Kalau perlu tidur di belakang, kita depan. Itu udah kayak sopir beneran. Walaupun kita punya supir suruh istirahat aja. Kita. Orang tua datang, kita yang buatin teh, kita yang buatin kopi, kita atau istri kita.
Udah mbak, kalau masalah orang tua kita yang tanganin. Mbak santai aja di dapur. Walaupun pembantu kita 15, 20. Kan ingat kata Ibnu Abbas, kal abdil mudnib, jadilah seperti budak. Jadi kita yang kerja. Kita yang kerja. Ini yang perlu kita camkan. Bukan kasih yang lain, kita. Walaupun kita bisa bayar orang, jangan tunjukkan bahwa anakmu kaya mah, jangan katakan demikian. Ini yang perlu kita camkan.